Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Kristabel Abrahams dari kelas 12 Akuntansi 2. Saya akan menjelaskan mengenai ancaman-ancaman dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau yang biasa disingkat IPOLEK Sosbud Hankam. Sebelumnya, apa itu ancaman? Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, juga keselamatan segenap bangsa. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi. Kita mengenal ada banyak paham ideologi, dan ternyata cukup berpengaruh di Indonesia. Salah satu paham ideologi yang sangat berpengaruh di Indonesia yaitu paham liberalisme. Nah, liberalisme ini menekankan kepada kehidupan yang individualis. Hal ini disebabkan karena adanya globalisasi. Globalisasi sendiri meyakinkan bahwa liberalisme dapat membawa ke arah kemajuan dan kemakmuran. Namun, cenderungnya pengaruh yang diambil yaitu yang negatif. Misalnya, gaya hidup mewah, pergaulan bebas yang mengakibatkan seks bebas, dan dekadensi moral lainnya. Cara mengatasinya adalah dengan tetap berpegang teguh kepada ideologi Pancasila. Yang kedua, ada ancaman dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dari luar negeri sendiri, yaitu di mana negara lain melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri sendiri, yaitu di mana dapat berupa penggunaan kekuatan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, separatisme, juga penyebaran berita hoaks mengenai berita-berita politik. Nah, cara mengatasinya dengan menegakkan supremasi hukum, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu yang ketiga, ada ancaman dalam bidang ekonomi. Saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya akibat adanya globalisasi. Dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, membuat Indonesia pun kedatangan barang-barang dari luar negeri. Hal ini mengakibatkan terdesaknya barang lokal karena kalah saing dengan barang impor. Pihak asing juga semakin mudah menanamkan modal di Indonesia. Cara mengatasinya, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Yang keempat adalah ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri sendiri berupa isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, juga ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar negeri seperti gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme yang tinggi, juga gaya westernisasi yang berorientasi kepada budaya barat. Cara mengatasinya adalah dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita sampai pada yang terakhir, yaitu ancaman dalam bidang pertahanan keamanan. Ancaman dalam bidang pertahanan keamanan ini dapat berupa spionisme, penyelundupan senjata, pencemaran dan pencurian kekayaan laut, juga isu-isu SARA. Nah, dengan beragamnya budaya dan agama yang ada di Indonesia, isu-isu SARA ini pun merupakan hal yang sensitif di Indonesia. Nah, cara mengatasinya adalah dengan melakukan Sishan Kamrata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati satu dengan yang lainnya, menjaga persatuan dan kesatuan, dan penegakan hukum dan keadilan harus lebih ditingkatkan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, banyak ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap bersatu dan tetap berpegang pada Pancasila agar ancaman-ancaman tersebut dapat teratasi. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat.